ada di Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Apa hal baru itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini di Akademika Podcast kita akan membahas hal baru yang ada di Universitas Dwi Hasan Bengkulu. Apa hal baru itu? Mari kita ikuti. Tamu di kesempatan podcast kali ini Bapak Tito Irwanto. Ini sebenarnya adalah kawan lama saya dan mungkin kita akan banyak bertanya ini. Apa kabar, Bro, sekarang? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana sekarang nih? Masih hobinya main futsal? Kalau main futsal masih Pak, cuman lebih ke ini sekarang Pak, ke badminton kalau sekarang Pak. Oh, badminton ya. Aduh. Sibukan kali ini apa sih selain badminton? Selain badminton, saya juga mengajar Pak di Fakultas Ekonomi jurusan manajemen Pak. Wah, di manajemen ya. Ya, di manajemen. Oke. Ilmunya sangat luas tuh kalau di manajemen. Selain mengajar apa sih biasanya? Selain mengajar, saya juga mengelola jurnal Pak. Mengelola jurnal juga. Oke. Ini sangat dalam, kita akan bertanya-tanya tentang diri Pak Tito ini. Jadi apa sih keasikannya menjadi dosen itu? Kalau keasikan dosen itu kita bisa mentransfer ilmu lah kepada mahasiswa, membagikan ilmu kepada mahasiswa. Luar biasa ya, sambil mengajar sambil beribadah ini ya, amalnya banyak sekali itu. Oke, mungkin saya tanya-tanya dari beberapa informasi ini, ternyata di Fakultas Ekonomi ini baru ada hal yang baru. Mungkin bisa diceritakan Pak Tito ya? Oke. Jadi hal yang baru Pak di Fakultas Ekonomi, alhamdulillah kita ada prodi baru Pak, namanya S1 Bisnis Digital Pak. Wah, apa itu bisnis digital? Nah kalau kita lihat sekarang ini bisnis digital ini, apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini, jadi peluang untuk kedepannya itu lebih menekankan dari segi e-commerce-nya ini Pak. Jadi dari pihak kampus sama DHSN ini melihat peluang tersebut Pak, akhirnya adalah bisnis digital itu Pak. Wah, luar biasa nih. Ini prodi yang baru di bidang bisnis digital ya. Wah, menarik sekali sekarang. Pada saat ini sebenarnya kalau kita lihat di pandemi COVID-19 ini, memang semuanya pembelajaran banyak dilakukan secara daring. Sebenarnya di prodi ini apakah baru di Univet? Oke, kalau di Univet Pak itu baru, bahkan di daerah Sumatera itu ada beberapa bisnis digital ini. Cuman untuk di Provinsi Bengkulu, nah di Hasan ini pertama kali Pak untuk bisnis digital ini. Wah, mantap sekali, baru pertama kali ya. Ya. Gimana itu mahasiswanya? Nah untuk mahasiswanya karena itu tadi SK-nya nih baru keluar sebenarnya Pak, pertanggal 24 September kemarin. Jadi kita sama tim itu harus lebih semangat untuk merekrut mahasiswa ini, calon mahasiswa baru ini. Ya, ini berarti kan ada pekerjaan rumah ini ya, PR-nya ya, untuk mencari mahasiswa. Tapi emang mungkin prodi ini menjadi prodi yang diidolakan sama lulusan SMA atau SMK yang akan masuk di dalam dunia digital yang saat ini mungkin sangat digemari, karena bisa tidak bisa kita akan ketemu dengan namanya digitalisasi. Sebenarnya sih apa sih keluaran mahasiswanya nanti setelah dia masuk di dalam S1 bisnis digital? Oke, kalau saya lihat Pak, prospeknya bisnis digital ini cukup luas Pak, untuk maksudnya untuk masalah luaran pekerjaannya. Memang kalau lebih dari spesifik ini karena bisnis digital ini kan berbagai macam rumpun ilmu yang menjadi satu. Kan ada ilmu manajemennya di sana, ilmu bisnisnya, terus ilmu teknik informatikanya, sistem informasinya itu dikombin menjadi satu. Wah, lengkap sekali ini. Ya. Berarti tenaga pengajarnya juga harus mengcombine dari berbagai macam ilmu tadi ya. Ya, betul.
siapa saja sih yang digunakan di dalam mengajar di nanti yang prodi baru ya, prodi bisnis digital? Oke, kami dari dekan itu sudah mempersiapkan jadi tenaga-tenaga yang memang apa ya memang punya basic seperti saya tadi punya basic di manajemen itu akan dikombinasikan dengan dosen-dosen yang memang dosen pilihan yang basicnya punya di teknik informatika tadi Pak. Oh, ada. Jadi ini bisa menjadi alternatif ya bagi lulusan SMA atau SMK Betul. yang belum mendapatkan eh, tempat untuk melanjutkan studinya, mungkin di bisnis digital ini yang akan menjadi pilihan ya dengan waktu yang mungkin terbatas ya. Oke, kapan sih akan mulainya beroperasi bisnis digital ini? Nah, kalau kita operasi ini Pak, biasa sekarang kami, saya dan tim itu sedang menyiapkan promosi diri sampai di tanggal 9. Jadi kami ada mempunyai waktu sekitar 10 hari kurang untuk melakukan promosi secara gencar, itu baik itu di media sosial maupun media cetak. Kita seluruh kita kerahkan seluruh tenaga ini untuk merekrut mahasiswa. Nah, kalau dilihat aja per hari ini itu di baru sehari atau 2 hari ini kami melihat dari daya tarik daripada bisnis digital ini cukup cukup mulai lumayan Pak. Waduh, Karena kami lihat tadi per hari ini itu ada sekitar calon ya Pak ya, ya. calon mahasiswa itu sekitar 3 sampai 4 orang Pak. Waduh, sudah Itu baru 2 3-4 hari ya. Pak, ya. Ini mungkin dikasihkan informasi bagaimana sih cara mendaftarnya, bagaimana mungkin bisa menarik lebih banyak mahasiswanya gitu. Iya, betul. Gimana caranya untuk mendaftarkan ke prodi bisnis digital ini? Nah, itu tadi selain sekarang ini kita bisa langsung ke webnya ke Universitas Yasen ACID ini. Jadi calon mahasiswa ini bisa langsung datang ke Fakultas Ekonomi. Oh gitu ya. Jadi bagi calon-calon mahasiswa baru bisa langsung mendaftar, datang langsung ke kampus satu Univet atau di Fakultas Ekonomi Pak Tito ya. Ekonomi, ya. Oke, bagi yang pengen mendaftar segera, ini waktunya tadi sudah dilihat bahwa tanggal 9 ya terakhir Tanggal 9, ya. Pak. Oke. Terakhir Ah, 9. bagus sekali. Promosinya tadi sudah gencar dan mungkin saya support nanti bahwa dengan kita menginformasikan ini bahwa mungkin adik-adik calon mahasiswa ini bisa menarik atau bergabung di dalam prodi yang baru ini. Mungkin bisa diinformasikan fasilitas apa sih yang diberikan oleh prodi ini biar masyarakat umum tahu apa sih fasilitasnya gitu. Oke, kalau dari segi fasilitas pendidikannya Pak, itu seperti yang kita ketahui, mungkin kita menawarkan salah satunya tempat ruang kuliah yang nyaman. Mungkin kalau dari infrastrukturnya seperti itu, kita juga punya layanan perpustakaan dan nanti juga ada labnya Pak. Nah, labnya itu, nah kalau dari segi non akademiknya, kalau di kampus kita ini sudah banyak Pak. Ya mulai dari futsalnya ada kita, terus seperti olahraga climbingnya juga ada di sana. Wah, mantap, lengkap sekali. Ya. Mungkin berikan informasi untuk calon pendaftar apa yang harus dilakukan dan untuk bergabung di prodi itu. Bagaimana sih langkah-langkahnya biar Pak Tito juga bisa menginformasi secara detail gitu. Oke, untuk tahap sekarang Pak, kami dan tim telah menyiapkan promosi ini dari segi mungkin dari yang tercepat ini flyernya Pak. Jadi di flyer itu nanti ada nomor saya juga, dari tim juga ada seperti Pak Rahman yang ada sana. Boleh nanti ketika calon mahasiswa itu boleh menghubungi kami akan menjelaskan secara detailnya Pak mengenai proses pendaftarannya ini. Oke, ya. Kalau ini kan prodinya baru, terus pengajarnya juga ini kan baru juga di bidangnya. Ini mungkin mahasiswa baru juga akan bertanya, maksudnya gini, masuk di dalam prodi bisnis digital ini berapa sih biayanya untuk mendaftar? Nah, gitu. itu Pak, masalah biaya untuk di prodi baru ini Pak. Jadi DHSN ini menawarkan biaya yang cukup ini Pak, cukup relatif, maksudnya relatif lebih murah. Jadi kalau untuk bayangan dari segi harga SPP-nya itu di angka 1.720.000 Pak. Itu per semester. Wah, mantap. Mungkin terjangkau semuanya ya untuk masyarakat Bengkulu dengan SPP yang murah ini mungkin
kita akan melihat bahwa kualitas di Univet ini dosen-dosennya sudah fasilitasnya lengkap, infrastrukturnya lengkap, mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri. Terus mahasiswanya yang akan masuk di dalam prodi SPD ya, kalau kita bicaranya bisnis digital, ini dari kita akan mengambil masyarakat Bengkulu saja, provinsi Bengkulu, atau dari luar, Pak? Dilihat dari promosi yang dilakukan Fakultas Ekonomi beberapa waktu yang lalu, jadi mahasiswa ini berpencar Pak di seluruh kabupaten provinsi Pak. Gitu Dan ya. sekarang kita ini Pak lebih apa ya, lebih menekankan di seluruh daerah. Makanya ada di daerah tetangga juga ada itu di daerah Palembang, Palawang dan sebagainya. Oke, berarti tidak hanya di Bengkulu saja ya, di luar Bengkulu juga banyak yang masuk di Ya, Fakultas banyak. Ekonomi. Betul. Kira-kira Pak Tito ini yakin nggak dengan prodi yang baru ini? Nah, saya ini ya kalau untuk ditanya yakin atau tidak yakin, saya yakin Pak Yakin untuk ya? prodi ini. Karena Pak saya melihat prospek prodi ini untuk kedepannya itu apa ya? Itu tadi dari promosi aja dari jarak yang jarak dari 10 hari kurang itu kan udah ada beberapa mahasiswa yang kami dan tim bisa rekrut. Nah, apalagi mempunyai jarak yang lebih cukup Ya. untuk waktu promosi. Makanya saya dan tim ini yakin untuk apa ya mengembangkan prodi bisnis digital ini, Pak. Oh ya. Demikian podcast Akademika kali ini dengan tamu yang istimewa tadi, Bapak Tito Irwanto. Kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya masih terkait dengan Akademika, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.